Selamat datang di Sukor Makro Update. Pasar keuangan Indonesia diwarnai oleh keluarnya dana asing dari pasar saham selama 2 minggu terakhir. Tapi untuk pasar obligasi masih mencatat net buy. Bank Indonesia dalam laporan mingguannya mencatat dana asing masuk positif di 2 minggu terakhir bulan ini sebesar 12,35 triliun rupiah dengan rincian 9,47 triliun masuk ke pasar obligasi. Kemudian minus 2,88 triliun keluar dari pasar saham, serta 5,76 triliun masuk ke SRBI. Untuk pekan sampai 24 Februari belum dirilis datanya oleh BI sampai video ini dibuat. Jika melihat pergerakan IHSG di pekan ketiga Februari, sentimen yang mendorong IHSG turun adalah peresmian Danantara dengan struktur manajemen yang ternyata tidak direspon positif oleh pasar. Ditambah faktor-faktor lain seperti saham-saham dari BUMN yang akan berada di bawah naungan Danantara masih underperform. Faktor yang memengaruhi net sell asing di bulan Februari juga disebabkan oleh sentimen yang datang dari kebijakan efisiensi Presiden Prabowo yang memotong anggaran sampai 300 triliun. Oleh karena itu memang investor cenderung beralih ke aset yang lebih less risky, yaitu pasar obligasi. Jika melihat pergerakan yield SBN 10 tahun di pekan ketiga Februari, ada potensi net sell asing berlanjut di pasar saham dan ada potensi harus masuk ke pasar obligasi Indonesia juga berkurang. Dari sisi SRBI, Bank Indonesia mulai menyerap lebih sedikit dana lelang SRBI. Sampai video ini dibuat, data lelang terakhir adalah tanggal 21 Februari, di mana BI menyerap total 8 triliun dari SRBI, hampir setengahnya dari pekan sebelumnya. Secara outstanding juga SRBI turun ke 892 triliun, dan kemudian penurunan outstanding SRBI di tengah jatuh tempo yang akan menggunung di 2025 ini memberi sinyal BI akan mencetak uang untuk membayar pokok dan bunga SRBI sembari meningkatkan likuiditas di dalam negeri, ketimbang menjual sebagian kepemilikan SBN. Karena di saat yang sama BI juga mengintervensi pasar sekunder untuk menjaga yield surat utang pemerintah tidak lompat terlalu tinggi di tengah kondisi pasar keuangan Amerika Serikat yang lebih menarik. Makanya BI pun sudah beberapa kali mengumumkan rencana pembelian SBN di 2025 sebesar 150 triliun, ditambah rencana dukungan BI untuk program 3 juta rumah dengan beli SBN 130 triliun ke depannya. Secara year to date sampai 17 Februari, BI sudah beli SBN 32,46 triliun dengan 19,46 triliun di pasar sekunder dan sisanya di pasar primer. Kalau melihat jatuh tempo SRBI di 2025, kuartal 2 dan awal kuartal 3 memiliki nominal yang terbesar. Jadi ke depan data yang perlu kita cermati adalah data jumlah uang beredar M0 untuk mengetahui berapa besar uang yang dicetak oleh Bank Indonesia. Kalau BI melakukan hal tersebut, maka likuiditas akan tergenjot ke perbankan karena perbankan pemilik terbesar SRBI. Seharusnya ini bisa jadi katalis positif untuk pertumbuhan kredit Indonesia ke depannya.